Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafrindri Halil, NPM A1D202053. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum gerak melingkar dengan tujuan memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, dan menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun bahan dan alatnya yaitu tepung dengan berat 200 gram, kemudian tepung dengan berat 50 gram, dan tepung dengan berat 100 gram. Dan ada pula pena, tabung penanya, penjepit, tali, dan juga penggaris. Dan ini ada timbangan untuk mengukur berat masing-masing bahan. Pertama, siapkan tali nilon sepanjang 50 cm. Beban 50 gram pada ujung tali sebagai beban tetap. Kemudian masukkan tabung peda pada tali nilon. Kemudian ikat beban 100 gram pada ujung tali yang lainnya sebagai beban putar. Kemudian ukur panjang tali dari beban putar ke ujung tabung pena. Kemudian setelah diukur, jepit ujung bagian dekat ujung pena. Kemudian putar beban putar sebanyak 10 kali dengan hitungan stopwatch. Kemudian dapatkan masa stopwatchnya yaitu 7 detik,51. Kemudian ganti beban putar 100 gram dengan beban 200 gram. Kemudian ukur panjang tali dari beban putar ke ujung pena sepanjang 15 cm. Kemudian jepit bagian ujung pena dengan penjepit. Kemudian putar sebanyak 10 kali dengan hitungan stopwatch. Kemudian didapatkan hasil waktunya yaitu 7 detik 41. Kemudian lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Yang sama yaitu 200 gram, ukur panjang penggaris dengan panjang 30 cm dari ke ujung pena. Ada beban yang sama yaitu 200 gram, ukur panjang tali sampai ujung pena dengan 30 cm. 3. Kemudian jepit ujung pena dengan penjepit. Kemudian lakukan pemutaran sebanyak 10 kali dengan stopwatch. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 9,4 detik. Kemudian lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Inilah tabel pengamatan 5.1 dengan masa beban tetap yang sama yaitu 50 gram, masa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, didapatkan waktunya untuk 10 putaran yaitu 7,51 second, 7,49 second, dan 7,53 second. Periodenya 0,751 second, 0,749 second, 0,753 second. Dan kecepatan sudutnya yaitu 8,36 radian per second, 8,38 radian per second, dan 8,33 radian per second. Kecepatan linearnya 2,508 meter per second, 2,515 meter per second, dan 2,501 meter per second. Kemudian pada tabel pengamatan 5.2 dengan masa beban tetap yang sama yaitu 50 gram, masa beban putar yang sama 200 gram, jari-jari 30 cm. Untuk waktu untuk 10 putaran yaitu 7,41 second, 7,43 second, 7,40 second. Dan periodenya 0,741 second, 0,743 second, dan 0,740 second. Kecepatan sudutnya yaitu 0,47 radian per second, 8,45 radian per second, dan 8,48 radian per second. Kecepatan linearnya yaitu 2,542 meter per second, 2,535 meter per second, dan 2,546 meter per second. Kemudian pada tabel pengamatan 5.3 dengan masa beban tetap yang sama yaitu 50 gram, masa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm. Waktu untuk 10 putaran yaitu 9,04 second, 9,02 second, dan 9,07 second. Periode 0,904 second, 0,902 second, 0,907 second. Kecepatan sudutnya yaitu 0,694 radian per second, 0,696 radian per second, dan 0,692 radian per second. Kecepatan linearnya 0,208 meter per second, 0,208 meter per second, dan 0,207 meter per second. Kemudian pembahasan, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan. Perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan sebagaimana juga perubahan besar kecepatan.
Dan terdapat besaran-besaran pada gerak melingkar, yaitu periode, jari-jari atau R, frekuensi atau F, waktu atau S, kecepatan sudut atau radian per S, dan yang terakhir kecepatan linear atau meter per second. Kemudian hubungan periode dan kecepatan sudut pada tabel 5.1 sampai 5.3 dapat kita amati apabila semakin kecil periode maka akan semakin besar kecepatan sudutnya, dan semakin besar periodenya kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Hubungan kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode sementara hubungan kecepatan sudut berbanding lurus dengan frekuensi. Rumus kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi per t. Periode menyatakan waktu yang diperlukan suatu partikel untuk melakukan satu putaran, sedangkan frekuensi menyatakan banyaknya putaran selama 1 second. Hubungan antara periode dan frekuensi dinyatakan melalui persamaan F dengan 1 per T. Dan inilah bentuk grafik hubungan periode dengan kecepatan sudut pada masing-masing tabel, yaitu 5.1, 5.2, dan 5.3. Dan ini merupakan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear, yaitu jari-jari dengan kecepatan linear dan periode dengan kecepatan linear. Besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu V laju linear, omega kecepatan sudut, R atau jari-jari lintasan, F atau frekuensi, dan T periode, di mana rumusnya yaitu V sama dengan omega kali R sama dengan 2pi F kali R dan sama dengan 2pi R per T. Hubungan jari-jari dengan kecepatan linear berbanding lurus, atau semakin besar jari-jarinya maka semakin besar juga kecepatan linearnya. Sedangkan hubungan periode dengan kecepatan linear berbanding terbalik, atau semakin kecil periode maka akan semakin besar kecepatan linearnya. Dan ini merupakan contoh gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerakan putaran jarum jam, gerakan putaran kipas angin, dan yang terakhir, gerakan putaran pada komedi putar. Kesimpulannya, yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan, praktikan telah memiliki keterampilan praktikum mengenai gerak melingkar dengan dibuatnya video praktikum ini yang dilakukan di rumah. Yang kedua, besaran-besaran pada gerak melingkar yaitu periode atau T, jari-jari atau R, frekuensi atau F, waktu atau S, kecepatan sudut atau radian per S, dan kecepatan linear meter per second. Yang ketiga, hubungan antara besaran pada gerak melingkar yaitu apabila semakin kecil periode maka akan semakin besar kecepatan sudutnya, dan semakin besar periodenya, kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Sudutnya semakin besar periode maka semakin kecil kecepatan linearnya. Kemudian semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran akan semakin kecil kecepatan linearnya. Kemudian perhitungan pada tabel 5.1, yang pertama periode diketahui seperti pada gambar dengan rumus T sama dengan T per N, yaitu data pertamanya yaitu 0,749 second, 0,753 second, dan yang terakhir 0,751 second. Kemudian perhitungan kecepatan sudut seperti diketahui pada gambar dengan rumus omega sama dengan 2pi per T. Data pertama yaitu 8,36 radian per second, perhitungan yang kedua 8,38 radian per second, dan perhitungan yang ketiga yaitu 8,33 radian per second. Kemudian kecepatan linear pada tabel 5.1 diketahui seperti pada gambar dengan rumus V sama dengan 2pi per T. Perhitungan yang pertama yaitu 2,508 meter per second, yang kedua 2,515 meter per second, dan yang ketiga 2,501 meter per second. Kemudian perhitungan pada tabel 5.2 pada periode diketahui seperti pada gambar dan dengan rumus T sama dengan T per N. Data pertama yaitu 0,741 second, yang kedua 0,743 second, dan yang ketiga 0,740 second. Kemudian perhitungan kecepatan sudut pada tabel 5.2 diketahui seperti pada gambar dengan rumus omega sama dengan 2pi per T. Data pertama yaitu 8,47 radian per second, yang kedua 2,535 meter per second, dan yang ketiga 2,545 meter per second. Kemudian perhitungan tabel 5.3 yaitu pada periode diketahui seperti pada gambar dengan rumus T sama dengan T per N. Data pertama 0,904 second, yang kedua 0,902 second, dan yang ketiga 0,907 second. Kemudian perhitungan kecepatan sudut pada tabel 5.3 yang diketahui seperti pada gambar dengan rumus W sama omega sama dengan 2pi per T. Data pertama yaitu 0,694 radian per second, yang kedua 0,696 radian per second, dan yang ketiga 0,692 radian per second. Kecepatan linearnya seperti diketahui pada gambar
Yang ditanya yaitu V dengan rumus sama dengan 2pi R per T, yaitu data pertama 0,208 meter per second, yang kedua 0,208 meter per second, dan yang ketiga 0,207 meter per second. Kemudian perhitungan ralat waktu tabel 5.1 dengan data X jumlahnya yaitu 0,0008. X rata-ratanya yaitu 7,51. Kemudian ralat mutlaknya adalah 0,011. Ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100% yaitu 0,0014%. Ketelitiannya yaitu 99,9986%. Kemudian perhitungan ralat periode tabel 5.1 yaitu jumlah datanya yaitu 2,253, X rata-ratanya yaitu 0,751, kemudian data X dikurang dengan X rata-rata dan dikuadratkan jumlahnya yaitu 0,0008. Ralat mutlaknya delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N-1. Hasilnya yaitu 0,095. Ralat nisbi yaitu delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Datanya 0,99,9782%. Kemudian perhitungan ralat waktu tabel 5.2 dengan data X jumlahnya 0,0005, X rata-ratanya 7,41, dengan kemudian X dikurang dengan X rata-rata dan dikuadratkan hasilnya yaitu 0,013 dan ralat mutlaknya yaitu 0,014, ralat nisbinya 0,0015%, ketelitian yaitu 99,9985%. Kemudian perhitungan ralat periode tabel 5.2 dengan jumlah data yaitu 2,224, X rata-ratanya 0,741, X kemudian dikurang dengan X rata-rata dan dikuadratkan hasilnya yaitu 0,0005 dengan ralat mutlaknya yaitu 0,00047, ralat nisbinya 0,0062%, ketelitiannya yaitu 99,99938%. Selanjutnya perhitungan ralat waktu tabel 5.3 yang diperoleh data X jumlahnya 0,0013 dengan X rata-rata 9,04. Kemudian data X dikurangi dengan X rata-rata dan dikuadratkan hasilnya yaitu 0,00005. Ralat mutlaknya yaitu 0,00091. Ralat nisbinya 0,0012% dan ketelitiannya yaitu 99,9988%. Dan perhitungan ralat periode tabel 5.3 yaitu jumlah data X-nya yaitu 2,713, X rata-ratanya yaitu 0,904 dan X dikurang dengan X rata-rata dan dikuadratkan dengan hasilnya yaitu 0,000013. Ralat mutlaknya 0,0014, ralat nisbinya 0,0015% dan ketelitian 99,9985%. Baik, itulah percobaan dan pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.